Yang pertama, kegiatan kita nanti akan dibuka dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Pak Sigit. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan sosialisasi ANBK, dan nanti doa penutup. Boleh ada tanya jawab nanti ya sebelum doa penutup. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan anak-anak ataupun orang tua. Baik, kita mulai saja dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Pak Sigit. Pada Pak Sigit, saya persilakan. Tadi saya lihat sudah bergabung. Pak Sigit, halo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih pada malam hari ini kami anak-anak peserta ANBK berkumpul bersama di ruangan Zoom ini guna mendapatkan pengarahan tentang ANBK yang akan kami ikuti. Ya Bapak, semoga pertemuan pada hari ini sungguh berguna bagi kami semua. Kiranya penerangan-Mu selalu menyertai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sigit. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agustinus Tilarso Sudarmo. Saya persilakan. Baik Ibu Dina, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid, yang saya hormati rekan-rekan kerja, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anakku semua yang ikut bergabung dalam Zoom Meet malam ini karena sudah menyita waktu Bapak Ibu orang tua murid untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, kita bersama pada kesempatan hari ini diberikan waktu untuk bersama-sama berkumpul mengingat dalam waktu yang dekat ini sekolah khususnya SMP Santa Maria dan umumnya seluruh SMP, jenjang SMP, bahkan SMA dan SD itu akan menyelenggarakan hajatan besar nasional yang dalam hal ini adalah asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Untuk SMA itu sudah dimulai hari Senin ini kalau tidak salah Bapak Ibu. Nanti untuk jenjang kelas 5 SD nanti akan diselenggarakan setelah SMP. Nah, Ibu Bapak semua yang menjadi latar belakang mengapa pemerintah menyelenggarakan kegiatan ini nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Nugroho. Bapak Ibu, berdasarkan penilaian PISA atau Program for International Student Assessment atau kalau di bahasa Indonesia kan penilaian siswa berskala besar secara internasional. PISA ini hasil Indonesia itu
berdasarkan penilaian ini masih di ranking bawah ya Bapak Ibu. Nah ini mengidentifikasikan bahwa ada sesuatu yang memang harus diperbuat oleh Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini untuk meningkatkan peringkat hasil penilaian internasional itu menjadi lebih baik untuk negara kita. Nah, itu adalah salah satu yang menjadi dasar mengapa kegiatan ANBK ini diselenggarakan. Nah, Ibu Bapak, kalau sekolah-sekolah lain itu yang menjadi sampel adalah hanya kelas 8, Bapak Ibu. Tetapi sebagai konsekuensi bahwa SMP Santa Maria itu ditunjuk oleh Dirjen GTK sebagai organisasi penggerak, salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka untuk sekolah penggerak dan organisasi penggerak itu tidak hanya kelas 8 yang ditunjuk atau yang mengikuti kegiatan ANBK ini, tetapi ditambah siswa kelas 7. Nah ini yang pada malam hari ini kita sempatkan sebenarnya karena ya lebih baik agak sedikit terlambat daripada tidak sama sekali, Ibu Bapak, mengingat untuk yang kelas 7 khususnya itu baru kita ketahui, sekolah sendiri baru ketahui itu baru beberapa hari yang lalu dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sehingga supaya Bapak Ibu bisa memahami apa yang dimaksud dengan ANBK dan sebagainya, maka pada kesempatan malam hari ini secara khusus sekolah mengadakan sosialisasi. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa berdasarkan ketentuan yang menjadi atau jumlah per sekolah untuk mewakili atau mewakilkan jumlah siswanya itu adalah berjumlah 45 orang dengan 5 cadangan, sehingga 50 orang kelas 8, dan khusus untuk sekolah penggerak dan organisasi penggerak itu ditambah dengan siswa kelas 7 dengan jumlah 45 yang utama dan 5 cadangan, sehingga 50 siswa kelas 7 dan 50 siswa kelas 8. Ibu Bapak, sekali lagi untuk kelas 7 itu baru beberapa hari yang lalu kami ketahui, sehingga konsekuensinya Ibu Bapak, untuk kelas 7 ini sama sekali belum mengalami simulasi. Tidak seperti kakak kelasnya, kelas 8, yang sudah bahkan melalui gladi bersih pada beberapa hari yang lalu. Namun demikian, nanti mungkin akan dijelaskan Pak Nugroho juga bahwa ada situs atau website yang disediakan oleh kementerian bagi anak-anak untuk bisa berlatih secara mandiri, ya semacam simulasi atau latihan soal semacam itu. Kami mengharapkan dukungan Bapak Ibu semua untuk anak-anak yang terpilih. Yang terpilihnya bukan karena kami ya Bapak Ibu, bukan karena pilihan dari Bapak Ibu guru, tetapi ini by system yang ada di Dapodik, data pokok pendidikan di setiap sekolah. Jadi secara sistem diacak, maka terpilihlah 50 siswa kelas 7 dan 50
siswa kelas 8 yang nantinya akan mewakili sekolah mengikuti hasil pelaksanaan ANBK itu nanti menentukan terhadap kelulusan siswa. Saya tegaskan di sini, Bapak Ibu, tidak mungkin bagi Bapak Ibu yang tadi di awal melihat tayangan secara sepintas, di sana disampaikan bahwa ANBK tidak tepat untuk mengukur kemampuan persiswa. ANBK itu dipakai sebagai pemetaan oleh kementerian di dalam rangka nanti untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dari hasilnya nanti akan menjadi bahan refleksi, kemudian pastinya nanti akan muncul kebijakan-kebijakan lanjutan di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan peserta didik secara umum di setiap sekolah, sehingga pada tahapan-tahapan berikutnya nanti bisa semakin baik. Kemudian apa saja Ibu Bapak yang akan menjadi bahan tes itu? Ada 3 macam, yaitu literasi, numerisasi, dan yang ketiga adalah survei karakter, Bapak Ibu. Nanti akan secara lebih detail Bapak Ibu mendengar pembahasan dari Pak Nugroho. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya anak-anak Bapak Ibu yang sudah terpilih, kami mohon dukungan, support dari Bapak Ibu, karena ada sisi positif yang bisa dialami oleh siswa yang terpilih, yaitu bisa lebih banyak berlatih soal, mengetahui soal dibanding dengan anak-anak yang lain. Salut untuk beberapa orang tua siswa kelas 8 yang merasa kecewa karena anaknya hanya sebagai cadangan, Bapak Ibu. Ini berarti bahwa beberapa di antara mereka menginginkan menjadi peserta yang utama. Ini menunjukkan antusiasme dari orang tua yang tinggi di dalam rangka untuk mendukung anak-anaknya mengikuti program ini. Jadi sekali lagi anak-anakku semua dan juga para orang tua dari sekolah memohon dukungan dari Bapak Ibu semua di dalam mempersiapkan, paling tidak membekali anak-anak dengan memberikan semangat, support moral bagi mereka supaya tidak merasa takut atau merasa tidak nyaman atau tertekan menjadi beban ya Bapak Ibu. Moga-moga semua anak yang nantinya terlibat dalam kegiatan ini bisa mengikuti tahapan-tahapan kegiatannya dengan nyaman, dengan senang, karena Bapak Ibu di rumah pun juga memberikan dukungan. Dari sekolah pun juga mungkin belum maksimal, tetapi paling tidak lakukan, yaitu membentuk grup WA ANBK yang pesertanya adalah anak-anak dan Bapak Ibu guru yang terlibat dalam ANBK ini. Bapak Ibu guru memberikan waktu secara khusus untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak semua. Pesan juga kepada anak-anakku ketika dijadwalkan nantinya, dan saya kira sudah ada jadwalnya dari Ibu Dina dan sudah dipostingkan. Mohon bantuannya juga anak-anakku semua untuk mengikuti tahapan-tahapan pendampingan itu, bimbingan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, Ibu Bapak, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti untuk secara lengkap dan detailnya akan disampaikan oleh Pak Nugroho. Atas perhatian Bapak Ibu dan anak-anakku semua, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dina. Terima kasih. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu dan juga anak-anak semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan sosialisasi tentang ANBK, baik itu secara teknis maupun nantinya seperti apa begitu ya, ataupun anak-anak nanti boleh melihat tutorial yang akan disampaikan. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Nugroho untuk memberikan penjelasan.
Baik, terima kasih Ibu Dina, Bapak Ibu, serta anak-anakku yang terkasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita boleh bertatap muka secara virtual. Meskipun kita melaksanakan kegiatan ini sifatnya kalau kita menghitung dari waktu pelaksanaan ANPK itu sudah tinggal 1 minggu lagi, tetapi setidaknya kita mencoba untuk bisa memberikan bekal kepada kalian semua, terutama peserta didik yang terpilih sebagai peserta ANPK. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan untuk menyediakan waktu di malam hari ini. Meskipun ini sudah jamnya untuk istirahat, mungkin bapak-bapak ini sebenarnya jamnya untuk nonton Persib Bandung gitu ya. Tapi karena ada undangan dari sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu masih menyempatkan waktu untuk bisa bergabung bersama kita semua pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya berbicara lebih jauh, mohon izin untuk saya bisa share screen terkait dengan apa yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu juga kepada anak-anakku semua. Baik Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, setidaknya ada beberapa hal yang bisa mulai untuk kita persiapkan. Meskipun waktunya juga tidak terlalu panjang, tetapi setidaknya atau harapan kami ini bisa menjadi bekal yang berharga untuk nanti kalian menghadapi pelaksanaan ANPK itu sendiri. Yang pertama, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus di awal, bahwa asesmen nasional berbasis komputer ini adalah sesuatu yang baru dalam sistem asesmen di Kementerian Pendidikan. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah ujian nasional, namun semenjak 2 tahun yang lalu ujian nasional itu sudah ditiadakan karena dirasa sudah tidak relevan lagi ataupun hal-hal lain sehingga pertimbangannya ujian nasional ditiadakan. Maka apakah ini sebagai pengganti dari ujian nasional? Secara teknis dan secara pelaksanaan mungkin bisa dikatakan demikian. Namun secara dasarnya dan secara tujuannya, asesmen nasional berbasis komputer ini memiliki gambaran atau memiliki manfaat yang lebih dari hanya sekedar mengukur ketercapaian belajar siswa. Asesmen nasional berbasis komputer ini memiliki manfaat atau memberikan gambaran lebih dari untuk melihat nilai berapa yang bisa didapatkan anak dari ujian nasional itu. Melainkan bagaimana ujian atau asesmen nasional berbasis komputer ini bisa memberikan gambaran terkait dengan mutu pembelajaran, mutu sekolah yang tentu saja setiap harinya dialami oleh anak-anak kita dalam setiap proses pembelajaran dan sebagainya. Tidak hanya sekedar pemahaman secara pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi dalam asesmen nasional ini juga nanti akan menggambarkan sejauh mana karakter-karakter atau kompetensi-kompetensi abad 21 itu telah dicapai oleh anak-anak dalam setiap proses pembelajarannya. Jadi secara gambaran yang bisa dihasilkan dari asesmen nasional ini cukup luas dan saya rasa lebih memberikan manfaat untuk anak-anak kita, untuk perkembangan proses pembelajaran dan juga untuk perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Nah tadi seperti yang juga sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa asesmen nasional ini itu ada 3 instrumen utama Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah asesmen kompetensi minimum atau biasa kita mendengar dengan istilah AKM.
Di dalam AKM itu ada literasi dan numerisasi. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu adalah 3 instrumen utama pada asesmen nasional itu sendiri. Kemudian, mengapa asesmen nasional ini dirasa cukup penting untuk diselenggarakan di sistem pendidikan kita, bahwa kita tengah berada dalam kondisi atau perubahan zaman yang begitu pesat sekali. Mungkin kita sudah tidak asing lagi bahwa gambaran terkait dengan pekerjaan yang ada di masa depan itu akan seperti apa. Gambaran terkait dengan profesi-profesi yang nanti akan dialami oleh anak-anak kita nanti di masa depan itu akan seperti apa. Tentu sudah tidak sama dengan kondisi saat ini, atau bahkan jauh berbeda sekali dengan kondisi ketika kita belajar, ketika kita masih di bangku sekolah waktu itu. Kurang lebih ada beberapa gambaran yang bisa saya tampilkan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa 9% pekerjaan yang 90% sampai 100% itu dapat digantikan oleh mesin atau diotomasi. Ya, jadi mungkin pom bensin yang nanti dilayani oleh seorang petugas pom itu lama-kelamaan juga akan dilayani oleh mesin. Contoh yang paling sederhana saja, kalau kita masuk gerbang tol, kemudian keluar gerbang tol begitu ya, sudah tidak banyak lagi petugas yang melayani di situ. Tapi semuanya atau sebagian besar semua sudah dilakukan oleh mesin. Dan memang secara efektivitas itu lebih cepat, ya. Secara akuntabilitas mungkin juga lebih tepat juga karena dilakukan oleh mesin di situ. Ya. Kemudian 42% pekerjaan yang 42% sampai 50% dapat digantikan oleh mesin atau diotomasi. Ya. Kemudian 43% pekerjaan membutuhkan kemampuan bernalar dan interpersonal, merupakan pekerjaan yang tidak cukup banyak terdampak otomasi. Jadi gambaran terkait dengan profesi, terkait dengan pekerjaan di masa depan, mungkin nanti yang akan dialami oleh anak-anak kita, itu adalah pekerjaan yang memang membutuhkan kemampuan dalam bernalar dan membutuhkan kemampuan dalam interpersonal. Nanti yang akan dialami oleh anak-anak kita di masa depan. Maka perlu bagi sistem pendidikan mulai dari sekarang untuk mulai bergerak, untuk mulai mempersiapkan anak-anak kita supaya siap dalam menghadapi masa depannya. Maka asesmen nasional ini salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Tentu tidak selesai hanya kegiatan asesmen nasionalnya saja, tidak selesai pada proses ujiannya saja, tidak. Tetapi bagaimana proses ujian itu nanti memberikan gambaran dan memberikan feedback bagi sistem pendidikan, bagi sekolah-sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran yang memang dirasakan atau yang memang dibutuhkan oleh anak-anak dalam mempersiapkan masa depannya. Maka ini adalah salah satu program, salah satu kegiatan yang memang dicanangkan untuk mempersiapkan itu, Bapak Ibu. Kemudian, apa pentingnya asesmen kompetensi minimum? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar. Proses pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah itu juga membutuhkan feedback, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar bagaimana sekolah dituntut untuk menaikkan nilai siswanya saja, tidak hanya sebatas kalau dulu ya, karena kebutuhan untuk mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi,
NEM anak harus tinggi dan sebagainya, tidak selesai di situ ternyata permasalahan. Tetapi bagaimana memperbaiki kualitas belajar mengajar itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depannya. Terkait dengan tantangan perubahan zaman yang semakin hari semakin pesat ini. Kemudian asesmen nasional ini ya diselenggarakan oleh sekolah, ya tentu saja diprakarsai oleh pemerintah yang diikuti oleh perwakilan siswa. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa yang nanti akan menjadi peserta ANBK ini adalah sampling dari jenjang pendidikan yang berada di tengah. Kalau SMP itu di kelas 8, ya. Dan sampling itu dipilih secara random oleh sistem. Jadi bukan sekolah yang menyodorkan ini nama-nama yang nanti akan mengikuti ANBK, tidak. Tetapi ini murni dipilih oleh sistem. Dan kita tinggal menerima saja siapa-siapa anak yang nanti akan mengikuti ANBK itu. Ya, karena memang ini murni dari sistem Bapak Ibu, jadi sekolah hanya bisa menindaklanjuti berdasarkan nama-nama yang keluar dari sistem itu sendiri. Kemudian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, khusus untuk sekolah-sekolah yang masuk dalam sekolah penggerak, yang masuk dalam program organisasi penggerak, maka konsekuensi kegiatan ANBK ini tidak hanya untuk kelas yang berada di tengah di setiap jenjangnya, tetapi mengikut sertakan kelas 7 untuk kegiatan ANBK itu sendiri. Dan nama-nama yang keluar pada sistem ya untuk peserta ANBK kelas 7 itu memang kalau kami merasa itu sangat mepet sekali ya. Nama-nama anak-anak yang keluar sebagai peserta ANBK itu muncul atau kami dapatkan setelah proses gladi bersih yang kita laksanakan pada tanggal 15 September kemarin Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak ini di waktu yang sangat mepet itu. Ya. Untuk yang kelas 8 mungkin proses persiapannya jauh lebih panjang ya, karena mereka mengalami simulasi, mereka mengalami gladi bersih, sehingga ada gambaran terkait dengan pelaksanaan ANBK itu sendiri. Namun untuk anak-anak kelas 7, itu data atau kepesertaannya itu baru kita ketahui belum lama ini. Ya, maka kita tidak bisa berdiam diri. Kita juga tidak bisa asal mengikutkan anak-anak kita untuk mengikuti ANBK itu. Setidaknya di waktu yang memang cukup pendek ini, setidaknya ada kesempatan untuk mereka belajar, untuk mereka setidaknya mengalami lah bentuk-bentuk soal dan nanti bagaimana pelaksanaan ANBK itu sendiri. Kemudian, asesmen kompetensi minimum sekolah diselenggarakan pemerintah, diikuti oleh perwakilan siswa dan dipilih secara acak oleh sistem yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, maka di sini mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan kepesertaan ANBK ini. Ya, bagi anak-anakku 50 peserta didik di setiap jenjangnya, baik itu kelas 7 dan kelas 8, gitu ya. Tentu saja karena ini ketentuannya, ya, akan ada 45 peserta utama dan ada 5 peserta cadangan, ya. Maka gunakan kesempatan ini untuk kalian boleh belajar lebih optimal. Meskipun nanti pada waktu pelaksanaan ANBK-nya itu belum tentu bahwa kalian yang akan mengikuti, setidaknya ini adalah kesempatan untuk kalian untuk bisa belajar, untuk bisa mengalami proses-proses bagaimana asesmen nasional itu nanti akan dilakukan. Dan saya rasa tidak hanya sekedar pelaksanaan pada hari hanya saja, nanti sekolah juga akan membekali kalian semua untuk dapat belajar secara lebih.
ya, untuk bisa mulai belajar mengerjakan bagaimana soal-soal AKN itu, yang tentu saja nanti akan semakin mendorong kita untuk semakin mengembangkan keterampilan kita dalam berliterasi, dalam bernalar, dan sebagainya. Maka untuk Bapak Ibu orang tua, sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mendorong anak-anak untuk mengikuti setiap proses terkait dengan kegiatan ANPK ini. Mungkin akan sedikit menyita waktu, mungkin akan sedikit merepotkan Bapak Ibu, karena anak-anak pastinya juga akan mengikuti dari sekolah. Tetapi bahwa ada sesuatu hal yang sangat berharga, ada sesuatu hal yang sangat bermakna yang bisa didapatkan oleh anak-anak saat nanti mengikuti setiap proses dari ANPK itu sendiri. Kemudian saya akan masuk pada pengarahan teknis Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan moda pelaksanaan ANPK itu sendiri. Dari kementerian itu menetapkan ada 2 moda yang bisa digunakan untuk pelaksanaan ANPK ini. Yang pertama adalah moda full online, yang kedua adalah moda semi online. Pada proses simulasi ANPK yang kami laksanakan untuk anak-anak kelas 8, kami melakukan menggunakan moda full online. Jadi kalau moda full online itu, anak-anak atau peserta ANPK ini bisa mengakses dari rumah. Ya, anak-anak bisa mengakses dari rumah. Namun kendala yang kami alami dari proses simulasi ini sangat mengkhawatirkan bagi kami untuk tetap memilih moda full online itu sendiri. Yang pertama, bahwa perangkat komputer nanti yang akan digunakan oleh anak-anak itu harus terinstall aplikasi exam browser, ya. Yang kedua adalah bahwa pelaksanaannya nanti full dilaksanakan secara online. Kalaupun ada kendala-kendala yang terkait dengan kapasitas perangkat yang digunakan, kemudian kondisi jaringan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi sekali. Dan proses simulasi yang pada waktu itu kami laksanakan pada tanggal 26 Agustus kemarin, dari 45 peserta yang kami ikut sertakan dalam proses simulasi ini, itu hanya ada 32 peserta yang berhasil login, ya, dan hanya ada 12 peserta yang berhasil menyelesaikan soal-soal ANPK ini sampai dengan selesai, sampai dengan finish maksudnya. Ini menggambarkan bahwa bagaimana ketersediaan perangkat dan kondisi jaringan itu sangat mempengaruhi. Ditambah juga server pusat yang pada waktu itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan simulasi ini juga kurang mendukung, Bapak Ibu. Karena pelaksanaannya serentak dilaksanakan dalam 1 hari seluruh Indonesia. Maka konsekuensi-konsekuensi terkait dengan kendala-kendala tersebut itu sangat kami alami dan itu sangat menyulitkan bagi kami, terutama bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan simulasi tersebut. Maka berdasarkan evaluasi dari kegiatan simulasi tersebut, kami mengambil langkah atau mengambil tindak lanjut bahwa kami merubah moda pelaksanaan ANPK ini dari full online menjadi semi online. Kalau semi online ini memang membawa konsekuensi bahwa anak harus melaksanakannya dari sekolah. Ya. Kurang lebih secara teknisnya, kalau menggunakan moda semi online ini sama persis ketika sekolah-sekolah dulu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ya, jadi sebelum pelaksanaan ujiannya, kita sinkronisasi dulu data-data peserta yang akan mengikuti kegiatan ujiannya. Kemudian di hari H, anak-anak mengerjakan dari sekolah, begitu ya. Kita mulai dulu dengan proses login, gitu ya. Kemudian ketika anak-anak sudah berhasil mengakses
soal-soal yang harus mereka kerjakan, kemudian mereka mengerjakan, ya, kita menggunakan server sekolah kalau kita menggunakan moda semi online ini, baru nanti kalau anak-anak selesai mengerjakan semua soal, kita upload jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan oleh anak itu menggunakan server sekolah. Dan itu, puji Tuhan, kemarin kita lakukan pada saat pelaksanaan gladi bersih, dan hasil yang kita dapatkan itu memang sungguh berbeda ketika dulu kita melaksanakan dengan moda full online. Ya, jadi setiap peserta yang mengikuti pelaksanaan gladi bersih kemarin, semuanya bisa menyelesaikan soal dengan tuntas, dan kita bisa mengupload semua jawaban-jawaban anak dengan lancar, tanpa adanya kendala. Mengingat ketersediaan perangkat komputer maupun server yang berada di sekolah ini, saya rasa cukup mendukung untuk kegiatan ANBK itu sendiri, Bapak. Pada waktu itu kita sudah mempersiapkan diri ketika pelaksanaan ujian nasional itu, kapasitas server dan ruang komputer yang akan kita gunakan itu saya rasa sudah lebih daripada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu. Ditambah dengan kepesertaan ANBK ini tidak sebanyak kepesertaan saat ujian nasional. Jadi mungkin sistem kerjanya lebih ringan. Jadi secara teknis ini jauh lebih aman ketika kita melaksanakan ANBK ini menggunakan moda semi online dibanding dengan full online itu sendiri. Kemudian, kapan pelaksanaan ANBK itu sendiri? Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh kementerian, bahwa nanti untuk jenjang SMP itu dibagi menjadi 2 gelombang. Ya, gelombang pertama itu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 4 sampai dengan 5 Oktober. Sedangkan gelombang 2 itu hari Rabu sampai dengan hari Kamis, tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Untuk sekolah-sekolah yang tidak tergabung dalam sekolah penggerak maupun program organisasi penggerak, itu boleh memilih salah satu gelombang. Ya, misalnya kalau kita memilih gelombang 1 misalnya, berarti hanya hari Senin dan hari Selasa tanggal 4 dan tanggal 5 saja pelaksanaan ANBK-nya di sekolah itu. Tetapi karena konsekuensi dari program organisasi penggerak, di mana sekolah kita ditunjuk oleh Direktorat Jenderal GTK, maka konsekuensinya adalah bahwa kita akan menggunakan 2 gelombang itu semuanya. Karena satu gelombang itu untuk jenjang kelas 7, dan satu gelombang yang lain itu untuk jenjang kelas 8. Kemudian kami juga mempertimbangkan terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar anak yang lain, seperti PTMT, kemudian PJJ, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah yang lain, maka kami menetapkan untuk pembagian gelombang 1 dan gelombang 2-nya itu seperti demikian, Bapak Ibu. Untuk gelombang pertama itu nanti akan diikuti oleh anak-anak kelas 7, ya, di hari Senin dan hari Selasa tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021. Kemudian untuk pelaksanaannya kita membagi dalam 3 sesi setiap hari. Ya, untuk sesi 1 itu pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30 itu anak-anak dari kelas 71. Sesi 2-nya itu pukul 10.30 sampai dengan 12.30 itu anak-anak dari kelas 72, dan sesi 3-nya itu adalah pada pukul 14 sampai dengan 16.00 itu untuk kelas 73. Untuk hari Senin dan Selasanya pembagian sesinya sama, Bapak. Semua kegiatan dilaksanakan di ruang komputer lantai 3. Kemudian bagaimana dengan kelas 8-nya? Kelas 8-nya itu akan mengikuti di gelombang 2. Ya. Untuk harinya itu hari Rabu sampai dengan hari Kamis, mohon maaf, kami belum merubah nama harinya, Bapak Ibu. Itu yang tepat adalah hari Rabu dan hari Kamis.
Tanggalnya tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian pembagian sesinya sama, ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 itu oleh anak-anak kelas 81, sesi 2 itu oleh anak-anak kelas 82, dan sesi 3-nya adalah untuk anak-anak pembagian sesinya. Tempatnya juga sama, di ruang komputer lantai 3. Nah, kemudian selain persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam bentuk simulasi atau gladi bersih untuk anak-anak kelas 8, juga pendampingan-pendampingan dari sekolah melalui Bapak Ibu guru terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk soal numerisasi dan bagaimana bentuk-bentuk soal literasi. Puspenjar itu menyediakan link, ya, di mana dalam link tersebut anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa melakukan simulasi bagaimana mereka dalam mengikuti ANBK itu sendiri, ya. Mohon izin, mungkin di sini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nanti ini akan saya sampaikan ke Bapak Ibu dan kepada anak-anak, jadi nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri, ya. Ketika di sela-sela waktu longgar kalian bisa membuka link. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon konfirmasi, apa tampilannya sudah bergerak Bapak Ibu? Belum, ya? Pak. Belum. Oke. Saya stop share dulu, ya. Saya kembali share lagi. Sudah muncul Pak, ya? Tampilan dari websitenya Puspenjar, ya? Sudah, Oke. Pak. Sudah Pak. Ya. Ini adalah tampilan yang nanti akan terlihat, ya, ketika Bapak Ibu ataupun anak-anak mengklik link yang tadi kita lihat bersama-sama. Ini tampilannya seperti ini. Jadi informasi-informasi terkait dengan ANBK, terkait dengan AKM dan sebagainya itu bisa diakses melalui website dari Puspenjar itu sendiri. Kemudian bagaimana kalau anak-anak akan mengikuti simulasi secara mandiri di sini? Bisa Bapak Ibu. Di sini ada salah satu menu, ya. Menu yang ayo coba AKM Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu ayo coba AKM, itu bisa diklik, ya. Bisa diklik. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya, akan keluar seperti ini. Kemudian silahkan dipilih, ya. Mau soal numerisasi atau soal literasi, ya, ada dua pilihan, ada hijau dan ada merah. Boleh diklik salah satu, ya. Kemudian untuk jenjangnya itu silahkan disesuaikan, karena kita adalah jenjang SMP, maka pilih yang jenjang SMP atau MTS atau paket B. Maka kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, nanti yang keluar adalah seperti ini, ya. Yang keluar nanti seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah username, ya, username peserta ANBK. Kemudian yang bawahnya ini adalah password dari peserta ANBK. Hanya nanti untuk memudahkan saja kita menggunakan username ini, ya, untuk proses latihan dan sebagainya. Kalau untuk anak-anak kelas 8 yang sudah memiliki kartu ANBK, boleh dicoba dengan memasukkan username dan password yang pada waktu itu sekolah berikan ke kamu, ya, setelah pelaksanaan gladi bersih tersebut. Untuk anak-anak kelas 7 nanti akan kami upayakan untuk kartu ANBK-nya nanti bisa kami sampaikan kepada anak-anak kelas 7 untuk nanti mulai belajar bagaimana menginput, ya, username dan password, ya. Jadi kalau sudah punya username, tinggal dimasukkan ya saja username kalian, ya. Ini saya ambil contoh username dari anak kelas 8 yang kemarin mengikuti simulasi maupun gladi bersih di sini, ya. Kemudian passwordnya akan saya masukkan sesuai password yang tertera pada kartu ANBK tersebut. Oke.
Kemudian kita coba untuk login di situ. Ya. Nah, maka tampilan selanjutnya adalah demikian, Bapak Ibu. Ya, tampilan selanjutnya adalah demikian. Nah, nanti selanjutnya adalah bagaimana mengisi data-data yang diperlukan di sini. Dimulai dari menyesuaikan jenis kelamin apa, ya. Kemudian ketik nama peserta, silakan boleh diketik siapa Bapak Ibu. Kemudian tanggal lahir itu juga wajib untuk diisi, ya. Nah, kemudian terakhir adalah memasukkan token. Tokennya yang mana? Tokennya ada di sini Bapak Ibu, ya. Jadi di tampilan ini ada token di sini, ya. Kita refresh dulu. Token yang harus kita masukkan adalah token terbaru setelah kita melakukan refresh di sini. Ya, di sini ada token baru yang diberikan di sini. Akan coba kita masukkan ya. UANZMU. Ya, sekarang kita coba untuk submit. Nah, nanti tampilan selanjutnya adalah demikian, Pak Ibu. Ya, konfirmasi tes yang akan diikuti oleh anak-anak, kemudian kita langsung mulai. Nah, kita sudah berhadapan dengan soal, tadi kita memilih yang literasi ya. Nah, bentuk soalnya seperti ini Bapak Ibu. Disajikan semacam cerita, disajikan semacam gambar untuk mendukung cerita yang disampaikan, ya. Kemudian disajikan beberapa analisis, kemudian pertanyaan yang harus dijawab oleh anak. Ya, pertanyaannya tidak dalam bentuk soal-soal apa istilahnya ya, yes no question ataupun yang seperti apa, tidak, sangat variatif sekali Bapak Ibu. Jadi misalnya disajikan tadi data di atas. Soalnya, jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Ya. Ini tentu saja memerlukan kemampuan literasi, ya. Jadi tidak serta-merta bahwa jawaban itu ada pada gambaran-gambaran atau data-data yang sudah ditampilkan di atas. Tidak. Membutuhkan kemampuan dalam menalar, membutuhkan kemampuan dalam berliterasi, Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti saya rasa Bapak Ibu ataupun anak-anak nanti bisa mencoba sendiri di rumah ya. Kita proses secara teknisnya saja. Ini berarti jawaban yang harus kita pilih di sini. Disediakan. Kalau ini berarti pilihan ganda. Ya, pilihan ganda kita asal saja milih. Kemudian kalau mau melanjutkan ke soal selanjutnya, klik yang pada kolom ini, soal berikutnya. Nah, kemudian soal berikutnya masih dengan gambaran yang sama, ya, hanya pertanyaannya yang berbeda. Manakah hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Ya, berarti kalau ini bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ya, nah, kemudian kita coba aja lanjut. Ya, masih dengan gambaran yang sama yang disajikan. Tetapi bentuk soalnya, bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Beri tanda centang pada kolom aku, ayah, atau aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Ya, tentu ini membutuhkan penalaran dalam berliterasi, Bapak Ibu. Ya, model-model soalnya demikian. Nah, kemudian kita next saja, ya ini hanya sebagai contoh saja, nanti lebih detailnya Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembicaraan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa? Mungkin musimnya tidak disebutkan pada cerita di atas, gitu. Tetapi penalaran kita, ya, kalau ceritanya seperti ini berarti di musim apa ya? Ya, misal kita jawab aja kemarau, ya, atau apapun lah. Kita next ke soal berikutnya, ya. Pasangkan sesuatu yang disebut oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya.
Jadi ini menjodohkan, ya, istilah dalam soalnya menjodohkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, next dan seterusnya nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Nah, ini juga anak-anak diminta untuk menuliskan alasan dan sebagainya. Ya, tidak hanya sekedar memilih jawaban yang sudah disediakan atau menjodohkan, tidak, tetapi anak juga diminta untuk memberikan alasan, berlatih dalam menyampaikan gagasan dan sebagainya. Kita asal saja supaya nanti selanjutnya bisa kita pelajari sendiri. Siapakah yang memaparkan informasi dalam teks tersebut? Ya. Kemudian next saja. Sebutkan 2 bahan yang efektif menjadikan air sesuai dengan informasi yang ada pada teks. Tentu harus membaca dulu, ya. Nah, kemudian ini sama, pasangkanlah urutan paragraf. Ini kemampuan dalam kebahasaan juga sangat menentukan, Bapak Ibu. Kita percepat saja. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri, atau anak-anak juga bisa mencoba sendiri. Nah, untuk melihat nomor-nomor yang sudah terjawab dan nomor-nomor yang belum di mana, ada di daftar soal. Ya, nah, berarti kita sudah sampai soal nomor 12, soalnya sampai dengan 21. Yang hitam yang sudah dicentang ini berarti sudah dijawab, yang putih yang masih bersih ini berarti belum. Nanti apakah ketika pelaksanaan ANBK itu tampilan yang akan dikerjakan oleh anak itu sama seperti ini? Sama Bapak Ibu. Ya, sama seperti ini Bapak Ibu. Kita percepat saja karena di sini nanti ada pembahasan, ya, yang bisa Bapak Ibu maupun anak-anak dapatkan dari hasil pengerjaan soal yang sudah kalian lakukan. Kita cepat saja. Nanti pada soal terakhir dan sebagainya nanti kalian bisa mendapatkan itu. Jadi untuk sampai pada finish atau menyelesaikan soal itu wajib untuk menyelesaikan semua nomor Bapak Ibu, ya. Jadi tidak boleh ada nomor satupun yang terlewatkan di sini. Jadi memang harus dijawab semuanya. Kita cepat saja. Nah, ini kalau pada nomor terakhir tampilannya nanti akan demikian. Kemudian kalau memang semua soal sudah dijawab, maka nanti akan ada konfirmasi tes seperti ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Ya. Kita selesaikan tesnya saja. Di sini akan ada hasil reviewnya. Ya, dari hasil jawaban yang tadi sudah dijawab, ya, melalui soal-soal tadi, review hasilnya ada seperti ini. Ya, nah seperti ini. Kemudian jawaban tadi yang sudah diisi dan kunci jawabannya seperti apa nanti bisa dibandingkan. Sudah sejauh mana kemampuan saya dalam menyelesaikan soal-soal AKN. Nah, seterusnya dan seterusnya. Kalau mau diunduh hasilnya, di-download bisa, ya. Nanti bisa menjadi arsip untuk anak-anak terkait dengan bagaimana proses mengikuti simulasi di web Puspenjar ini. Tadi literasi, kalau mau numerisasi bagaimana? Sama prosesnya Bapak Ibu, sama prosesnya, tinggal klik yang numerisasi, kemudian jenjangnya juga pilih, kemudian proses selanjutnya sama. Memasukkan username, password, dan seterusnya sama. Nanti di akhir, review hasilnya juga sama. Ya, jadi nanti silahkan ini bisa dicoba di rumah masing-masing. Ya, seperti itu. Nanti akan kami sampaikan linknya bersamaan dengan materi kegiatan sosialisasi malam hari ini. Kita lanjut lagi Bapak Ibu.
Sebentar. Seperti. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan di rumah bersama dengan anak-anak juga. Selanjutnya, ini terkait dengan proses pendampingan peserta ANBK yang sudah mulai kami laksanakan. Kami sudah menyusun jadwal demikian. Bu Dinah bisa membantu untuk menyampaikan, Bu Dinah, terkait dengan kegiatan pendampingan oleh Bapak Ibu Guru, juga terkait dengan ketentuan kepesertaan nanti yang akan mengikuti ANBK. Silakan, Bu Dinah. Ya, baik Pak Nugroho, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga anak-anak yang saya cintai, bahwa sekolah memberikan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi peserta ANBK ini dengan melakukan Zoom bersama, membahas soal, ya, kemudian pengenalan soal-soal literasi dan numerasi. Hari Sabtu kemarin, tanggal 25 September 2021, sudah diawali oleh Pak Wandri di pukul 12 sampai pukul 13, anak-anak bersama Pak Wandri bersama-sama membahas soal. Kemudian nanti di hari Rabu tanggal 29 September, kita bersama Pak Randy akan membahas tentang literasi, soal-soal tentang literasi. Lalu di hari Kamis, bersama Ibu Regina, kita akan kembali ke numerasi. Ya, kemudian di hari Jumat, tanggal 1 Oktober, bersama Ibu Dian, kita juga akan bertemu kembali di dalam Zoom untuk pembahasan soal-soal ANBK ini. Begitu Bapak Ibu, di grup itu juga sudah di-share ya beberapa link yang dulu dengan kelas 8, beberapa link yang bisa anak-anak akses untuk berlatih mandiri. Untuk kelas 7, memang betul ya, ini adalah sesuatu yang baru, betul-betul baru, karena kelas 7 juga belum mengalami simulasi, belum mengalami gladi gitu. Tapi kami upayakan semaksimal mungkin untuk mendampingi anak-anak supaya anak-anak tidak kaget dengan bentuk-bentuk soal yang tadi. Karena di bentuk-bentuk soal yang tadi itu ada pilihan ganda majemuk. Ketika anak-anak harus memilih 2 di antara 4, ya harus 2 secara tepat. 3 di antara 4 harus di checklist 3-3-nya secara tepat begitu. Ketika nanti yang diminta 3, ternyata anak-anak hanya memberikan checklist pada 2 jawaban, nanti tetap anak-anak skornya akan berkurang begitu ya, akan salah. Kemudian ada jawaban uraian juga, kemudian tadi ada menjodohkan juga, begitu. Karena soal-soalnya itu ada 3 level Bapak Ibu ya, ada pemahaman, ada aplikasi, kemudian ada penalaran. Kemarin anak-anak sudah mencoba, seru sekali bersama Pak Wandri ya. Ada anak-anak yang berbicara, oh ternyata di bagian ini, soal yang ini, bacaan yang ini ternyata aplikasinya lebih mudah daripada penerapannya. Ada juga yang lebih sulit, ada juga yang membutuhkan penalaran, loh kok jawabannya bisa yang itu ya Pak, gitu ya. Jadi seru sekali bersama Pak Wandri. Memang sebenarnya 1 jam itu kemarin dirasa kurang ya, untuk anak-anak kelas 7 terutama sangat antusias sekali. Saya sangat salut kepada anak-anak ya. Kelas 8 juga ada sih, gitu ya. Jadi Ibu minta anak-anak semua sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, yang sekarang ada di layar, kemudian yang sudah Bu Dina share juga ya di grup, itu untuk diikuti ya anak-anak ya. Setiap nanti akan ada Zoom, akan ada pertemuan, pasti Ibu Dina ingatkan lagi di grup kita. Begitu, bisa dilanjutkan Pak Nugroho. Untuk yang berikutnya adalah ketentuan tentang peserta. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak dimohon kerjasamanya, kemudian bantuannya, dukungannya. ANBK ini bisa berjalan karena dukungan dari Bapak Ibu orang tua semua ya. Karena kami juga sangat bergantung kepada Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengizinkan anak-anak untuk mempelajari soal lebih lagi, tingkatannya juga lebih tinggi lagi, kemudian ANBK ini bisa berjalan dengan anak-anak datang boleh
atau mengizinkan anak-anak datang ke sekolah gitu ya. Semua sistem pembelajaran, kemudian apa yang diminta oleh pemerintah bisa kami jalankan dengan baik. Untuk anak-anak peserta ANBK diharapkan datang di sekolah itu sampai di sekolah 15 menit sebelum jadwal ya dimulai. Tadi ada sesi 1 pada pukul 7.30, sesi 2 10.30, sesi 3 itu di pukul 14. Nah, sebelum 15 menit sebelum sesi tersebut, anak-anak sudah hadir di sekolah. Kemudian hadir di sekolahnya memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan jadwal pemakaian seragam. Tadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, sesuai nama-nama, untuk kelas 7 itu Senin dan Selasa ya, hari Rabu dan Kamis itu untuk anak kelas 8. Itu sesuai seragamnya saja, disesuaikan seragam sehari-hari yang dipakai. Lalu, sangat penting untuk selalu menaati protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan ya. Jadi selama anak-anak ada di lingkungan sekolah, di lab komputer, lantai 3, selalu memakai masker, juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian anak-anak selalu diingat bahwa tidak bersalaman ya, salamnya seperti ini saja dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan teman-teman. Nggak ada tos, nggak ada salaman gitu, tidak ada berdekat-dekatan begitu ya. Di lab komputer pun kursi komputer begitu sudah diberi jarak. Lalu Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena setelah setiap sesi itu meja, kemudian kursi, kemudian lab komputer itu disterilkan kembali ya oleh bapak-bapak pekarya dan juga bapak ibu guru yang bertugas. Jadi setelah sesi anak-anak keluar itu kan ada jeda waktu istirahat 1 jam itu untuk membersihkan untuk sesi berikutnya. Kemudian nanti di sesi 2 selesai, itu kan dari selesai 12.30 yang sesi 2 mulai lagi pukul 14.00, nah itu digunakan untuk membersihkan semuanya lagi, mempersiapkan untuk anak-anak di sesi berikutnya. Kemudian setelah ANBK selesai sesuai jadwalnya, maka anak-anak diminta untuk segera meninggalkan sekolah dan kembali ke rumah. Langsung pulang ke rumah, tidak main ke rumah teman, tidak mampir kemana-mana. Harapannya seperti itu. Apabila belum dijemput atau belum ada yang menjemput ya, transportasi penjemput, maka anak-anak diminta untuk tetap berada di dalam lingkungan sekolah dan menunggu di tempat yang sudah disediakan. Kursi-kursi yang berjarak di depan pintu keluar ya. Sebelum pintu keluar itu sudah disediakan kursi-kursi, anak-anak duduk di situ sambil menunggu jemputan. Begitu, Nugroho. Oh ya, terima kasih. Sudah selesai Bapak Ibu dan anak-anak semua. Silakan apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Pak Nuk, Bu Dian boleh menambahkan sedikit? Bu Dian. Boleh, silakan Pak. Ya, Ibu Bapak, tadi yang belum disinggung adalah tentang pengawas Bapak Ibu. Siapa nanti yang akan mengawasi proses pelaksanaan ANBK di hari hanya. Nah, berdasarkan keputusan dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta, itu seperti halnya dulu ujian nasional, Ibu Bapak, pengawas dalam kegiatan ANBK itu nanti akan dilaksanakan secara silang, Bapak Ibu. Jadi sampai dengan hari ini keputusan yang diambil masih seperti itu, walaupun dalam perkembangannya ada beberapa sekolah yang dalam tanda kutip mengusulkan kalau bisa jangan silang, mengingat kondisi pandemi ya. Takutnya kalau ada ya kita tidak bisa memastikan 100% ya Bapak Ibu pengawas itu
sehat 100%. Itu yang menjadi kekhawatiran sehingga berkembang adanya dalam tanda kutip semacam menginginkan begitu, jangan silang. Tapi sampai dengan hari ini Ibu Bapak, keputusan untuk kepengawasan adalah dilakukan secara silang. Jadi nanti Bapak Ibu guru dari sekolah lain yang akan mengawas di sekolah kita. Pun demikian nanti SMP Santa Maria akan mengutus atau menugaskan guru untuk mengawas di sekolah yang lain. Itu tambahannya sedikit Pak Nugroho, Ibu Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Kepada Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan 1 atau 2 pertanyaan. Ya, ada yang ini mau bertanya, Pak Arnold, silakan. Halo, selamat malam. Halo Mas Bro. Boleh, silakan langsung Pak Arnold. Masih mute, Pak. Oke, terima kasih. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak Agus dan Bapak Ibu guru di sana. Yang pertama, itu kan yang terpilih secara random oleh sistem kan 50 ya Pak ya, kalau tidak salah ya? Iya, betul Pak. Dan 5 dicadangkan. Nah ini bagaimana, apakah yang dicadangkan ini juga by system atau dipilih oleh sekolah? Artinya, berarti kan yang cadangan ini kan tidak akan ke sekolah dan apakah dijadwal atau tidak terjadwal, itu yang pertama. Yang kedua, ini lihat jadwal pendampingan Pak Agus dan Bu Dina, itu jadwal pendampingan mulainya jam 1 ya kalau nggak salah ya. Jam 1 itu pas selesainya anak belajar PTMT, kalau tidak salah jam 1. Ya. Nah, apakah bisa dimundur itu jadwalnya, jangan jam 1, mungkin diundur 15 menit untuk anak makan siang dulu, seperti itu. Terima kasih Pak Agus, saja itu yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Arnold. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Nuk jawaban saya. Yang pertama tentang sampling siswa, Bapak Ibu, itu semuanya baik yang utama maupun cadangan itu by system yang memilih Bapak Ibu. Jadi dari yang muncul atau yang diunduh oleh teknisi dari laman Dapodik itu adalah sudah 50 dan sudah terbagi siapa-siapa yang 45 yang utama dan siapa-siapa 5 orang yang cadangan. Nah, dalam prakteknya memang ini untuk mengantisipasi bila mana ada dalam tanda kutip hal-hal yang di luar kemampuan kita, bahwa anak itu tidak bisa mengikuti. Misalnya kalau ya yang biasa yang kita pikirkan pasti kalau misalnya sakit misalnya. Hanya memang kondisinya agak sulit juga ketika belum ada konfirmasi begitu ya, maksudnya tiba-tiba gitu sudah datang ke sekolah, anak sudah siap mau mengikuti, tiba-tiba sakit atau bagaimana, sehingga tidak ada konfirmasi sebelumnya kepada yang lain, maksudnya kalau ke sekolah nanti terus ke cadangan. Nanti dalam perjalanan kita akan mencari lebih detail Pak Arnold bagaimana prosesnya, tetapi sejauh dari 45 yang utama itu, mohon maaf Bapak Ibu, sejauh bahwa tidak ada konfirmasi dari peserta utama, maka
dengan demikian yang 5 cadangan itu tidak akan menggantikan yang utama. Nah, tapi dalam prosesnya tetap kita libatkan dari persiapan-persiapan untuk anak-anak yang cadangan tersebut, supaya bila mana namanya juga cadangan ya Ibu Bapak, tidak dalam konteks apa-apa, tetapi memang fungsi cadangan di sini untuk mengantisipasi kalau ada yang pada menjelang atau juga bisa karena sudah ada yang rencana yang tidak bisa diganggu gugat lagi pada hari H tersebut ya Bapak Ibu, baru bisa digantikan begitu. Kemudian yang kedua, masalah jadwal nanti akan kita komunikasikan dengan teman-teman lagi Pak Anot, kalau memang waktunya dari jarak antara selesai PJJ dengan waktu pelaksanaan pendampingan itu terlalu mepet ya, nanti akan kita diskusikan kembali dengan teman-teman yang mengampu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Pak Nugroho atau Bu Dina mungkin bisa menambahkan, saya persilahkan. Terkait dengan peserta utama dan peserta cadangan, Pak Ibu, mungkin yang bisa saya tambahkan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus gitu ya, bahwa nanti dalam kepesertaan pada hari hanya itu harus melalui proses pendataan ulang ya. Jadi bagaimana menggantikan peserta utama yang berhalangan dengan peserta cadangan tadi. Kemudian apakah serta-merta datanya nanti akan berubah ketika nanti pada waktu pelaksanaannya nanti? Tetap ada proses sinkronisasi Pak Anot, seperti pada proses UNBK di beberapa tahun belakangan yang kemarin itu ya. Nah, jadwal sinkronisasi itu berada di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Nah, perkembangan nanti terkait dengan pergantian anak dari peserta utama yang digantikan oleh anak peserta cadangan tadi, itu nanti bisa dilakukan pada proses sinkronisasi. Itu terakhir yang kami terima informasinya. Nah, kalau pendataan pemutakhiran data dan sebagainya itu sudah selesai di hari Sabtu kemarin, begitu ya. Nah, nanti perkembangannya seperti apa? Nanti pada proses sinkronisasi itu nanti yang akan kita sinkron itu adalah 45 peserta yang nanti akan mengikuti ANBK itu sendiri, itu ya. Jadi kalau memang dibutuhkan pergantian dari peserta utama dan peserta cadangan harus mengisi di situ, itu nanti juga harus melalui tahap-tahap. Jadi tidak serta bisa nanti tiba-tiba langsung datang di hari hanya karena yang bersangkutan yang peserta utamanya berhalangan atau apa gitu. Jadi tetap ada proses yang juga memang harus kita tempuh. Dan sangat berharap kepada Bapak Ibu orang tua juga kepada anak-anak gitu ya. Mari kita mengikuti proses ANBK ini dengan penuh antusias. Bukan berarti yang cadangan yang kemungkinannya juga belum tentu nanti bisa mengikuti ANBK, nanti kalian tidak mendapatkan apa-apa, tidak ya, kalian tetap mendapatkan proses ya, tetap mengalami pendampingan, tetap bagaimana kalian bisa mencoba secara mandiri tadi seperti website dari Puspenjar tadi yang sudah di-sharekan, itu kalian juga bisa melakukan simulasi secara mandiri di situ. Sekolah juga sudah menyediakan satu peserta, baik itu utama maupun cadangan itu, satu buku untuk bisa dipelajari. Ya, jadi khususnya untuk anak-anak kelas 7, nanti bisa mengambil buku ANBK atau buku AKM ya, itu di ruang perpustakaan ya. Kalau kalian mengikuti jadwal PTMT, sekalian saja sebelum pulang mampir ke perpustakaan dulu, kalian ambil buku AKM untuk nanti bisa membantu kalian juga untuk mempersiapkan kegiatan ANBK itu sendiri. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Arnold. Terima kasih.
Satu lagi Pak Nuk, punten Pak Agus. Siap. Ini yang berhubungan dengan jadwal. Kan 2 jam ya, satu sesi ya. Nah, pertanyaan saya itu sama seperti proses UN, harus anak atau siswa itu harus menghabiskan 2 jam di lab atau boleh fleksibel, Pak Nuk? Karena nanti kan kalau saya drop anak saya ke situ, kalau saya misalnya tahu dia akan pulang jam 4 sore, kan saya bisa jalan-jalan dulu ya, Pak Gus ya. Jadi saya tidak standby di sekolah gitu. Tapi kalau sewaktu-waktu anak saya selesai, belum waktunya kan, saya repot Pak Gus. Tengah jalan lagi jalan-jalan kan ternyata dipanggil untuk jemput kan repot Pak Gus. Ayo, punten Pak Gus. Itu pertanyaan. Oke, Pak Arnold. Yang pasti Pak Arnold jangan jalan-jalan, nanti nemenin kami di lab komputer, nanti meng-backup proktor yang masih abal-abal ini. Tentu kita akan meminta anak untuk memaksimalkan waktu yang sudah ditentukan, Pak Arnold. Meskipun sebenarnya untuk anak sendiri fleksibel ya. Kalau mereka dalam waktu 60 menit juga sudah beres, bisa saja mereka menyelesaikan itu. Hanya proses upload hasil pekerjaan anak itu kan menunggu semuanya selesai setiap sesi begitu ya, sama seperti yang UNBK itu baru bisa dilaksanakan ketika semua anak sudah selesai, sudah beres, itu baru proses uploadnya. Tapi proses upload itu kan tidak membutuhkan anak berada di lab juga. Kalau anak memang sudah kita pastikan, sudah kita cek memang sudah beres semua, sebenarnya sudah bisa meninggalkan lab. Hanya kita tetap mendorong anak-anak untuk memaksimalkan durasi 2 jam yang sudah kita tentukan. Bukan kita yang menentukan, dari kementerian juga yang sudah menentukan. Jadi Bapak Ibu orang tua nanti ketika akan mengantar jemput anak, mohon nanti juga mempertimbangkan durasi waktu yang nanti harus diikuti oleh anak. Jadi durasi 2 jam itu nanti dimaksimalkan. Bapak Ibu kalau nanti akan menjemput, ya sesuaikan, berarti 2 jam setelah anak mulai, nanti kalau mulai jam 8 berarti jam 10 juga harus saya jemput misalnya. Berarti ya perkiraan sekitar jam 10 saja nanti bisa menjemput anak di sekolah. Meskipun juga kemungkinannya bisa selesai lebih cepat, tapi ya tadi yang disampaikan oleh Bu Dina gitu ya, anak belum bisa meninggalkan sekolah kalau memang belum dijemput oleh orang tua. Jadi kalau Pak Anot mau jalan-jalan, aman Pak Anot. Nanti kalau Pak Anot belum sampai di sekolah, Noel biar bersama kami saja dulu nanti di lab gitu aja lah. Terima kasih Pak Nuk. Kalau masalah proktor siapkan aja nanti SK tambahan untuk saya Pak Agus. Terima kasih Pak Nuk, Pak Agus. Terima kasih Pak Arnold, Pak Nugroho, dan Pak Agus. Bapak Ibu dan juga anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena kita sudah pukul 20.48 menit. Silakan. Tidak ada sepertinya ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Baik, kegiatan sosialisasi ANBK ini sudah selesai Bapak Ibu dan juga anak-anak. Mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak semua ya, terutama untuk anak-anak mempersiapkan diri dalam berlatih, dalam membaca ya, berliterasi, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Sebelumnya apakah ada yang ingin disampaikan dulu ya Pak Agus, Pak Nugroho, Bapak Ibu yang lain? Cukup Bu. Cukup Bu Dina. Oke. Ya. Baik, kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan berdoa. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu Dina. Selamat malam Bapak Ibu semua. Marilah kita menutup kegiatan sosialisasi ANBK pada malam hari ini dengan berdoa. Mohon izin saya memimpin doa secara Katolik. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan sosialisasi ANBK pada malam hari ini, sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar.
Terima kasih juga Kau berkati jaringan dan perangkat yang kami gunakan, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Ya Bapa, semoga segala pemaparan sosialisasi ANBK pada malam hari ini dapat menjadi bekal dan persiapan putra-putri kami dalam mengikuti asesmen nasional berbasis komputer yang akan diselenggarakan pada tanggal 4-7 Oktober. Berkatilah segala persiapan yang sudah kami lakukan. Berikanlah anak didik kami kesehatan dan motivasi belajar yang tinggi dalam mempersiapkan kegiatan ANBK, sehingga kegiatan ANBK ini boleh menjadi pengalaman yang berharga untuk anak didik kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh rencana dan agenda kegiatan sekolah kami agar berjalan dengan lancar, dan semoga kegiatan-kegiatan dapat menjadi wadah atau sarana anak didik kami dalam mengembangkan seluruh potensi yang mereka miliki dalam mempersiapkan masa depan mereka. Berkatilah Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Santa Maria, agar kami Kau mampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kami, dan semoga kami bersama dengan orang tua siswa dapat menjadi partner yang kompak dalam mendidik dan membimbing anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Bapa, lindungi dan jagalah kami semua dalam masa pandemi ini, hindarkanlah kami dari segala sakit dan penyakit, terutama dari virus corona, sehingga pandemi ini segera berakhir, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan undur diri dari kegiatan ini. Berkatilah kami semua agar kami Kau mampukan untuk selalu menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Seluruh doa dan harapan ini Tuhan kami serahkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Dian, Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Untuk mengakhiri, kita akan akhiri dengan berfoto bersama Bapak Ibu untuk dokumentasi. Saya mohon Bapak Ibu dan juga anak-anak boleh membuka kameranya masing-masing. Boleh, silakan dibuka dulu. Boleh dengan papa mama ya, atau kalau memakai handphone atau laptop sendiri silakan. Siap ya Bapak Ibu dan anak-anak. Saya akan ambil layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. Mulai tersenyum. 1, 2, 3. Layar ketiga. Silakan dibuka dulu kameranya. 1, 2, 3. Dan layar terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan-kekurangan ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Noel, terima kasih.